warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'a alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan tadarusan kita yang surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Ya, 48 berarti ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum harramahuma ala kafirin alladzina takhadu dinahum lahwaw wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya wal yawma nansahum wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Qauman amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله أفلا تتقون. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وإنكم لمن المقربين. تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah kita belajar, jika kita paham tentang Al-Quran, baik itu bacaannya, dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, sehingga keindahan bacaan Al-Quran itu betul-betul dinikmati oleh kita. Dengan demikian tentunya kalau kita sudah
merasakan keindahan membaca Al-Quran, kesenangan membaca Al-Quran, lalu kita berusaha untuk mencari tahu isi dan kandungan isi Al-Quran itu sendiri, isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita berusaha mengamalkan semaksimal mungkin isi kandungan tentang Al-Quran itu. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca, bukan hanya dipahami, akan tetapi Al-Quran itu harus dilaksanakan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau cuma dibaca saja, ya manfaatnya sih ada bagi kita yang membaca Al-Quran. Allah turunkan rahmat, gitu ya. Dan kita akan mendapatkan pahala kebaikan dengan membaca Al-Quran. Paham Al-Quran? Ya, bukan hanya kita paham. Oh, saya sudah paham kok isinya, misalnya. Dengan kepahaman itu seharusnya kita termotivasi untuk mempraktekkan isi Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau kita sudah demikian, kita mengajarkan minimal untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, lalu kemudian kerabat terdekatnya, tetangga kiri kanan, supaya betul-betul Al-Quran ini nyampe kepada umat Islam. Kalau umat Islam ada yang tidak paham kitabnya, na'udzubillah, berarti sudah payah banget tuh. Nah, inilah barangkali kita harus memahami tentang Al-Quran ini. Di momentum sekarang, bulan ini sudah masuk bulan Rabiul Awal. Biasanya umat Islam merayakan atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hampir seantero jagat raya ini memperingati. Tentunya dengan beraneka ragam, bermacam-macam cara mengingatkan Rasulullah, kelahiran Rasulullah SAW. Ada dengan cara memperbanyak bersolawat kepadanya, kepada Rasulullah. Ada yang bersemangat menghidupkan sunnah dan ajarannya Rasulullah. Ada dengan cara semangat bagaimana Rasulullah semasa hidupnya, baik itu terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah merupakan contoh yang terbaik untuk manusia. Karena apa? Ya, memang sudah kodratnya. Nah, perlu diingat, Al-Quran yang kita baca ini adalah Al-Quran kalamullah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita. Nah, ini kan jasa terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan Kanjeng Nabi, kalau bukan Nabi kita Muhammad yang mendapatkan wahyu ini, lalu siapa? Kan begitu ya. Artinya yang diberi kepercayaan perihal wahyu ini yang akan disampaikan kepada umat manusia itu ya Rasulullah. Jasanya sangat luar biasa. Karena apa? Karena Rasulullah pun sudah mengatakan, kalian itu tidak akan sesat selama-lamanya apabila berpegang teguh kepada Al-Quran ini. Ini jasa terbesar. Tidak sesatnya di mana? Baik di dunia dan di akhirat. Nggak tanggung-tanggung ya. Orang selamat di dunia belum tentu selamat di akhirat. Ya, kalau orang itu banyak duitnya mungkin bisa selamat ya.
bisa selamat. Dia tidak mengerti tentang rahasia Al-Quran, kitabullah, dia tidak paham. Hanya dia mengandalkan dengan harta yang dimiliki misalnya. Saya bisa selamat kok dengan harta saya, dengan keuangan saya. Saya lapar, saya bisa belanja makanan. Saya haus, saya bisa belanja minuman. Saya sakit, bisa berobat kepada tempat yang termahal atau rumah sakit yang termahal. Jadi dia mungkin bisa selamat, tapi urusan akhiratnya belum tentu selamat. Makanya Rasulullah, kurang apalagi jasa Rasulullah itu dengan Al-Quran ini. Maka pantaslah bagi kita sebagai umatnya banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan solawat ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita yang mengatakan diri kita ini, masing-masing kita ini beriman kepada Rasulullah Allah dan Rasulnya, ini kan bagian daripada rukun iman kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulnya, ya Nabi, yaitu Rasul Allah itu, utusan Allah itu yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat, malaikat Allah bersolawat, dan juga dianjurkan, diperintahkan manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu juga diwajibkan bersolawat kepada Rasulullah. Ya, kita bersolawat itu adalah pahalanya cukup besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali akan dibalas oleh Allah yaitu 10 kali solawat. Seandainya kita 2 kali, 20 balasannya. Bagaimana dengan kita bersolawat sampai 100 setiap hari semalamnya? Ya minimal bisalah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim misalnya. Banyaklah istilahnya, lafaz solawat itu cukup banyak. Ada solawat Jibril, ada solawat Nariyah, ada solawat Fatih. Jadi macam-macam solawat itu. Yang paling gampang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah bagus. Kalau kita tidak tahu dengan lafaz-lafaz atau solawat yang panjang-panjang, ya buktikanlah perhatian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat yang paling ringan. Tentunya kita berusaha dengan sekuat kita, dengan semampu kita mengikuti ajaran dan sunnahnya tentunya ya. Jangan diikuti cuman sekarang ini kan kadang-kadang kita ini cari ajaran yang gampang-gampang dan yang enak-enak. Wah, menikah itu sunnah Rasul. Pikirannya menikah sunnah Rasul, maunya menikah melulu ya Pak RT ya. Sudah menikah, mau menikah lagi, itu sunnah Rasul dia bilang, ya kan? Oh ya, jangan sampai ajaran Nabi itu hanya diambil yang enak-enaknya saja. Kalau Rasulullah itu ahli bersedekah, ya kita juga berusaha bisa bersedekah. Kalau Rasulullah itu sifatnya pengasih, penyayang, ya kan, baik itu kepada keluarganya, anak-anaknya, apalagi kepada umatnya, maka pantaslah di saat Rasulullah itu di sakaratul mautnya, di akhir-akhir hayatnya itu, Rasulullah bukan berpikir tentang keluarganya malah. Yang dipikirkan itu kita. Bagaimana kata Rasulullah ketika pesan-pesan terakhir,
terakhir daripada Rasulullah, yaitu ummati umatku umatku, kata Rasulullah. Tidak pernah berpikir bagaimana anakku cucuku kelak setelah aku tiada, enggak pernah itu Rasulullah. Yang dipikirkan tuh kita gitu, yang dipikirkan kita. Ya walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita mengetahui Rasulullah lewat kisah-kisah yang tercantum di dalam Al-Quran, baik itu Al-Quran dan hadis-hadis yang dilanjutkan oleh sahabat, pengikut sahabat, sampai kepada ulama-ulama kita barangkali ya. Itulah saya berharap itu kita semuanya berharap bisa menjalankan ajaran Rasulullah ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.